Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita memasuki kuartal yang kedua tahun 2024 dari tema yang akan kita jalankan dan kita akan hidup bersama-sama, yaitu menjadi gereja Tuhan yang kuat dan berkarakter Kristus. Nah, di kuartal yang kedua kita belajar bersama-sama menjadi gereja Tuhan yang kuat. Bagaimana menjadi gereja Tuhan yang kuat? Ada banyak hal yang kita hadapi, saudaraku sekalian. Kita harus memahami apa maksud gereja yang kuat. Gereja yang kuat itu di bulan yang pertama, kuartal yang kedua kita belajar bersama-sama. Gereja Tuhan yang kuat adalah gereja yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, dan janji Tuhan mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan menjemaatku. Jemaatnya bagaimana? Jemaat yang penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan dengan jelas, dibilang gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, kesenalan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang menyembah kepada Tuhan, minta diajarkan. Oleh karena itu dipastikan bahwa kita mengalami pribadi-pribadi yang kuat, gereja Tuhan yang kuat untuk menghadapi segala hal. Nah, di bulan yang kedua, dalam kuartal yang kedua, kita belajar bersama-sama bagaimana kita akan menghadapi kita akan menghadapi kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tetapi jangan takut. Di dalam 1 Korintus 3:10-13 dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Kita harus menghadapi semuanya dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus pahami siapa jati diri kita, siapa Allah yang kita sembah, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan, tetapi kita juga bukan tidak tergoyahkan, menjadi agen-agen yang menolong orang-orang lain yang khawatir, bimbang, ragu soal apa yang mereka cari, soal apa kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang mengubah situasi yang ada. Itu di bulan yang kedua, dalam kuartal yang kedua. Di dalam bulan yang ketiga, kuartal yang kedua, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menang terhadap pengaruh dunia, saudara sekalian. Maksudnya begini, saudara sekalian, bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa kita akan menghadapi masa-masa sukar. Nah, masa sukar itu terjadi di mana ada banyak orang cinta dunia, cinta diri sendiri, cinta uang, garang, sombong, berlagak tahu. Bahkan mereka menjadi orang yang beragama tetapi memungkiri kekuatan agama. Nah, itu soalnya kita belajar bersama-sama, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita boleh menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Kemudian kita akan bergerak di Seven Mountain untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di sisi yang lain Tuhan berjanji bahwa kita bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Dan kita diharapkan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan untuk bergerak di Seven Mountain. Terus kemudian kita juga bergerak membangun persekutuan, bukannya persekutuan komsel-komsel, supaya kita menjadi pribadi, menjadi sumber jawaban bagi orang-orang di masa sukar, di mana orang cinta dunia, cinta diri sendiri, dan kemudian berlagak tahu dan garang. Sehingga bangsa ini, orang-orang sekitar kita, boleh digarami, boleh melihat terang Tuhan melalui hidup kita. Dan di bulan keempat, di kuartal yang kedua, kita mau belajar bersama-sama bahwa bagaimana kita survive, bagaimana kita berkemenangan menghadapi masa-masa yang sukar. Alkitab katakan bahwa di masa-masa yang sukar ini, sekali di akhir zaman terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, di sisi yang lain juga terjadi yang namanya gempa bumi di mana-mana, penyesatan terjadi di mana-mana, terjadi nabi-nabi palsu bergerak di mana-mana. Dan kalau kita tidak waspada, tidak tekun kepada Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang mengalami kehancuran. Tetapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak cinta uang, tapi cinta Tuhan. Kita juga tidak menjadi orang yang bisa menguasai diri kita, mengekang diri kita, supaya kita tidak mencintai dunia ini, terus kemudian kita waspada dan betul-betul bergantung penuh kepada Tuhan.
Di sisi yang lain kita juga tidak mencintai diri kita sendiri, tapi kita lebih mencintai Tuhan. Dan kemudian kita juga hidup takut akan Tuhan. Nah, diharapkan dengan hidup takut akan Tuhan, tidak cinta diri sendiri, tapi cinta Tuhan. Terus kemudian kita tidak ada penguasaan diri dan bisa mengekang hidup kita. Diharapkan di tengah-tengah masa sukar, kita menjadi orang yang berkemenang dalam segala hal. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan ini sepanjang kuartal yang kedua. Bagaimana kita paham bahwa kita menjadi gereja yang kuat dan bertindak, kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar, terus kita menghadapi kebutuhan hidup kita menghadapi keadaan dunia, orang-orang dunia ini, dan kita berkemenangan. Dan janji Tuhan, kita lebih daripada pemenang dan membuktikan kepada dunia, kita menjadi gereja yang kuat, bukan karena gedungnya, tetapi lebih kepada roh kita yang kuat untuk mempengaruhi dunia ini. Selamat berselancar untuk kuartal yang kedua, dari bulan yang pertama sampai bulan keempat bersama dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.